Ini adalah materi kita yang terakhir untuk pra-UTS. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai aljabar boolean. Apa sih aljabar boolean itu? Dalam arti luas, aljabar boolean itu berarti suatu jenis simbol-simbol untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Ya, jadi ada kata kuncinya di sini simbol-simbol, nilai-nilai kebenaran logika, dan bagaimana mengoperasikannya secara aljabar. Nah, jika pada aljabar yang biasa itu kan ada operasi tambah, kurang, kali, bagi seperti itu ya. Dengan operannya itu bilangan real, bilangan bulat, bilangan asli seperti itu. Nah, kali ini kita akan memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika ya. Boolean itu kan pada dasarnya merupakan tipe data yang terdiri dari dua nilai itu hanya true dan false atau biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Bagaimana memanipulasi hanya true dan false atau hanya 1 dan 0 ini secara aljabar, nilainya hanya terbatas seperti itu ya. Operasi-operasi apa yang bisa kita lakukan? Apakah bisa kita tambah, kurang, kali, bagi? Nah, itu yang mau kita pelajari. Itu aljabar boolean ini diperkenalkan pertama kali oleh George Boole, seorang matematikawan Inggris. George Boole itu melihat ya pada himpunan dan logika proposisi, ini pembahasan kita yang sebelumnya ya. Itu kalau teman-teman lihat kan hukum-hukum yang berlaku pada himpunan dan logika proposisi itu sifat-sifatnya kan serupa ya. Nah, ini yang disadari oleh George Boole, kemudian George Boole membuat aturan umum untuk yang seperti himpunan, seperti logika proposisi tadi dibuat aturan-aturan umum atau struktur umum supaya kita bisa mengerjakannya secara aljabar seperti itu. Jadi apa itu definisi aljabar boolean itu? Jadi misalkan kita definisikan operatornya adalah tambah dan kali saja. Tambah dan kali saja. Tambah dan dot. Tidak ada operator yang lain. Kemudian operator unernya ada komplement di sini ya, dilambangkan dengan aksen. Nah, ambil nilainya hanya ada dua elemen yaitu 0 dan 1. Jadi kita punya himpunan B dengan elemennya tambah dot komplement gitu ya. 0 dan 1. Ini kalau dikatakan suatu aljabar boolean, ya disebut aljabar boolean, jika berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Jadi ada 5, yaitu closure yang pertama, yaitu A tambah B, hasilnya masih dalam elemen B, himpunan B tadi, yaitu 0 dan 1 ya hasilnya, tidak boleh ada nilai yang lain. A kali B juga hasilnya hanya 0 dan 1. Lalu berlaku identitas, A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Berlaku komutatif, ya, A tambah B, B tambah A kali B sama dengan B kali A. Distributif, ini sudah sering kita bahas ya, dan berlaku hukum komplement. Nah, suatu himpunan tadi untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, itu harus diperlihatkan pertama ada elemen-elemen himpunan B. Ya, tadi kita definisikan elemennya ada operatornya ini tambah dot komplement 1 dan 0 seperti itu ya, itu elemennya semuanya. Kemudian ada kaidah untuk operasi biner yaitu tambah dan dot, operator unernya adalah komplement dan memenuhi postulat Huntington. Nah, kalau ketiga syarat ini dia bisa dipenuhi, maka suatu himpunan misalkan B itu baru bisa kita sebut sebuah aljabar boolean. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, postulat Huntington ini dan definisi ini mengingatkan kita pada aljabar himpunan kemarin dan logika proposisi ya. Terdapat kemiripan sifat kan, mirip-mirip seperti ini. Nah, ini wajar ya karena sebetulnya himpunan dan aljabar proposisi itu juga merupakan aljabar boolean sebetulnya. Dengan elemennya kalau yang himpunan itu B sama dengan himpunan kosong dan universal, dua himpunan yang berbedanya, bukan 0 dan 1. Nah, kalau misalkan operator binernya adalah gabungan dan irisan.
Sedangkan operator unernya adalah komplement juga ya, komplement. Misalkan B, maka B komplement ini ya, yang kemarin. Nah, ini juga merupakan aljabar boolean. Kalau logika proposisi B elemennya itu ada true, false, ya. Yang dua elemen berbedanya true dan false. Operator binernya ada konjungsi dan disjungsi. Kemudian operator unernya adalah ini ya kemarin ya, inverse. Nah, makanya ini terasa mirip ya, terasa tidak asing karena sebetulnya himpunan dan logika proposisi itu adalah aljabar boolean. Elemennya yang berbeda adalah ini, operatornya ini ya. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah 0 dan 1 ya, itu adalah aljabar boolean. Nah, dia punya hanya dua nilai yaitu 0 dan 1. Kemudian operator biner tadi ya, sudah saya singgung, tambah dan dot. Operator binernya ada komplement. Kita mau mengecek yang pertama postulat Huntington yang closure-nya dulu. Closure itu jelas berlaku ya. Kalau teman-teman lihat di sini, di tabel ini, tadi kan A tambah B itu hasilnya harus kalau nggak 0 ya 1. Benar ya? Ini kita buat untuk semua kemungkinan nilai A dan B, hasilnya ketika dioperasikan ya kalau nggak 0 dan 1. 1 tambah 1 bukan 2 ya. Di sini kan 1 tambah 1 kok 1 Bu? Ya karena 1 dan 1 di sini maksudnya 1 tambah 1 di sini 1 or 1 sama dengan 1. Nah, kemudian A kali B juga untuk setiap kemungkinan nilai A dan B juga hasilnya kalau nggak 0 ya 1. Maka berlaku di sini ya. A kali B itu hasilnya elemen dari B, A tambah B juga elemen dari B, maka berlakulah yang closure. Lalu yang kedua identitas. Identitas juga jelas berlaku ya. Karena dari tabel dapat kita lihat kalau 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Gitu ya. Ini identitas. Berapapun ditambahkan dengan 0 hasilnya ya dirinya sendiri. Berapapun dikali 1 sama dengan dirinya sendiri. Nah, ini bisa dilihat di sini. Berapapun dikali 1 hasilnya dirinya sendiri ya. 0 kalau dikali 1 hasilnya 0. 1 kalau dikasih 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu komutatif. Komutatif berlaku kalau misalkan ini teman-teman lihat 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 kalau dibalik hasilnya juga 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0 ya sama aja sama dengan 1. Lalu 0 kali 1 sama saja dengan 1 kali 0. 0 kali 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Maka komutatif berlaku. Tinggal dua lagi. Nah, distributif ini. Yang distributif kita harus mengecek apakah A kali B tambah C dengan A kali B tambah A kali C itu hasilnya sama. Nah, untuk semua kemungkinan nilai A, B, dan C itu kita buat. Nah, teman-teman perhatikan di sini di kolom ini. Ya, nilainya sama, ekivalen. Maka berlaku ya hukum distributif. Yang terakhir adalah hukum komplement. A tambah A aksen, ini kurang ya. A tambah komplement A sama dengan 1. Kita misalkan A sama dengan 0 dulu yang pertama. A sama dengan 0. 0 ditambah komplement 0. Komplement 0 kan nilai yang satunya 1 berarti. 0 tambah 1, 1. Kalau A sama dengan 1, juga hasilnya sama dengan 1. Demikian juga dengan A kali A komplement, itu pasti hasilnya sama dengan 0. Baik yang A-nya sama dengan 0 maupun A-nya sama dengan 1. Nah, karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terpenuhi ya, terbukti bahwa B sama dengan elemennya 0 dan 1 itu bersama-sama dengan operator biner tambah, kali atau dot, dan komplement itu merupakan aljabar boolean. Seperti ini ya, B tambah atau 0, 1 tambah
dot, dan komplement itu aljabar boolean. Ini sama saja dengan B himpunan kosong tadi ya, universal, irisan, gabungan, dan komplement kalau di himpunan. Itu sama. Berlaku berarti. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan ekspresi boolean. Ya. Pada aljabar boolean dua nilai, ya. Misalkan tadi ya, aljabar boolean dua nilai adalah sebuah aljabar boolean, sudah kita ketahui. Nah, suatu ekspresi boolean itu adalah setiap elemen di dalam B tadi, setiap elemen. Jadi 0 saja itu adalah ekspresi boolean, atau 1 saja itu juga kita sebut ekspresi boolean. Setiap peubah, nah itu juga disebut ekspresi boolean. A, B, atau A tambah B, A kali B, nah itu juga adalah ekspresi boolean. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka operasi dari ekspresi boolean itu adalah ekspresi boolean. Ya. Misalkan A komplement ya, dikali dengan B tambah C, ini adalah ekspresi boolean. Dan seterusnya ya, itu adalah ekspresi boolean. Jadi, setiap elemen di dalam B, setiap peubah, dan operasi dari ekspresi boolean itu adalah ekspresi boolean. Nah, contoh di sini ya. Contoh di sini kita punya A komplement dot B tambah C. Kita misalkan A-nya sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Maka hasil evaluasi ekspresi, jadi mengevaluasi ekspresi boolean itu adalah mensubstitusi ya, mensubstitusi nilai ke dalam peubah ini, peubah yang ada di ekspresi boolean. Itu disebut evaluasi ekspresi atau mengevaluasi ekspresi boolean. Kita substitusi A-nya jadi 0, 0 komplement, dot, B-nya 1, C-nya sama dengan 0. Di sini kita selesaikan. Komplement dari 0 adalah 1, 1 ditambah 0 adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Maka ini adalah hasilnya. Nah, dua ekspresi boolean itu dikatakan ekivalen jika ya dilambangkan dengan sama dengan ya, bukan 3 gini atau gini. Ini pakai sama dengan. Itu jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Contoh ini ya. A dot B tambah C sama dengan A dot B tambah A dot C. Nilai yang di kiri dengan yang di kanan itu selalu sama, berapapun nilai yang diberikan kepada peubahnya. Itu disebut ekivalen. Nah, tadi bisa kita perlihatkan, ini contoh ya. Contoh ini ekspresi boolean yang lain. A tambah A komplement B itu apakah sama dengan A tambah B? Nah, itu kita bisa perlihatkan dengan tabel. Kita kerjakan dengan tabel, semua kemungkinan nilai A dan B kita tuliskan. 0011, 0101. Kemudian kita mencari komplement A, di sini kita butuh komplement A ya. Komplemennya 0 itu adalah 1, komplemennya 1 itu adalah 0. Lalu kita cari yang ini, A komplement B. A komplement B 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Lalu kita cari yang sebelah kiri. Ini ditambah dengan ini. Hasilnya adalah ini. Lalu A tambah B. A tambah B hasilnya ini. Nah, kita lihat di kedua kolom ini ya, setiap barisnya itu sama nilainya. Ya. Maka ini bisa kita sebut ekivalen. Ya, berlaku ini ekivalen ini ya. Nah, di sini tanda titik ini seterusnya ya, itu bisa dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean ya. Misalkan tadi kita nulis A kali B, itu bisa kita langsung tulis AB gitu. A kali C, AC, boleh. Ya, kecuali memang mau ditekankan titiknya seperti itu. Misal pada A kali 0, A dot 0, itu kita tuliskan karena bukan seperti ini penulisannya, bukan A0 gitu. Nah, di dalam aljabar boolean berlaku prinsip dualitas. Ya, misalkan S itu adalah suatu kesamaan atau identitas di dalam aljabar boolean.
yang melibatkan tadi, ada 3 operator tadi. Nah, maka S bintang itu kita sebut dual ya, dualitas dari S bila setiap operatornya ya, setiap operator dot itu diganti dengan tambah, setiap operator tambah diganti dengan dot. 0 diganti dengan 1 dan 1 diganti dengan 0. Yang komplemennya tetap ya, apa adanya. Maka itu adalah dual dari maka S bintang itu disebut dual dari S. Seperti itu. Contoh A kali 1 dikali 0 tambah A komplement sama dengan 0. Ini dualnya adalah, nah yang semua yang dot ini kan kita ganti dot jadi tambah. Di sini kan juga ada dot tidak terlihat ya, diganti jadi tambah. Tambah ganti jadi dot. Yang komplement tetap. Semua yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Nah, ini disebut dual dari ini. Ya, di himpunan juga kita sudah membahas mengenai prinsip dualitas ini ya. Nah, jadi karena logika proposisi dan himpunan itu adalah aljabar boolean, maka prinsip dualitas ini juga berlaku di himpunan dan di logika proposisi. Berikutnya contoh yang kedua ini ya. A dot A komplement tambah B sama dengan A dot B. Yang dotnya kita ganti menjadi tambah seperti ini. Ya, selebihnya tetap. Maka ini adalah dualnya dari ini. Itu disebut prinsip dualitas ya, teman-teman. Nah, pada aljabar boolean itu berlaku hukum-hukum yang seperti pada hukum-hukum di himpunan dan logika proposisi kemarin. Ada hukum identitas, ini kita flashback aja ya. Sebenarnya kan sudah, teman-teman sudah di luar kepala mengenai hukum-hukum ini. Ada hukum identitas, di mana di sini kalau tambah yang pembuat identitasnya adalah 0, kalau dikali itu 1 adalah pembuat identitasnya ya. Berapapun dikali 1 hasilnya adalah diri sendiri. Berapapun ditambah 0 adalah hasilnya diri sendiri. Kemudian hukum komplement. A ditambah dengan komplement dirinya itu hasilnya 1. A dikali komplement dirinya sama dengan 0. Lalu ada hukum involusi ini atau negasi ganda ya. Komplement dari A komplement adalah A. Hukum komutatif, distributif juga berlaku. Kemudian hukum idempoten. A tambah A sama dengan A. A kali A sama dengan A. Perhatikan identitas dengan idempoten berbeda ya. Lalu ada hukum dominasi. A dikali 0 sama dengan 0. A tambah 1 sama dengan 1. Gitu ya. Lalu ada hukum absorpsi atau penyerapan. Kemarin sudah juga kita bahas. Hukum asosiatif dan De Morgan. Lalu ada hukum 0 atau 1 di sini. Komplement dari 0 sama dengan 1, komplement dari 1 sama dengan 0. Ya. Nah, seperti biasa kemarin hukum-hukum itu kita akan gunakan untuk membuktikan ekuivalensi gitu ya, untuk menyederhanakan bentuk ekspresi boolean. Nah, seperti itu. Contoh misalkan ini kita mau membuktikan apakah yang kiri ini komplement dengan ini. Nah, kita gunakan, kita sederhanakan bentuk yang sebelah kiri ya, karena ini yang lebih kompleks. A tambah A aksen B itu sama dengan A tambah AB tambah A aksen B. Ini yang penyerapan, yang ini ya. A tambah AB sama dengan A. Ini berlaku hukum penyerapan. Lalu kita gunakan hukum asosiatif. Di sini kurungnya pindah ya. Tadinya sebelah kiri jadi di sebelah kanan gini. Lalu pakai hukum distributif, B-nya kita keluarkan. A tambah A aksen ini sama dengan 1 ya, hukum komplement. Ini dotnya kegedean ya. A tambah 1 kali B. Nah, 1 kali B ini kan sama dengan B, hukum identitas. Maka hasilnya ekuivalen. Nah, yang ini kan karena dual dari yang pertama ya, yang nomor 2 ini. Kalau lihat teman-teman perhatikan ini kan adalah dualnya. Ya, maka pasti benar kalau misalkan ini ekuivalen, maka dualnya juga ekuivalen. Kan dualnya adalah
sama nilai kebenarannya. Lalu ada yang disebut dengan fungsi boolean. Fungsi boolean itu disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita bisa tuliskan seperti ini, fungsi f itu adalah pemetaan B pangkat N ke B. Yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Saya jelaskan pakai contoh aja ya. Jadi misal ya, ada ekspresi boolean. Tadi kita sudah bahas, setiap ekspresi boolean itu tidak lain merupakan fungsi boolean. Ya. Jadi ada ekspresi boolean itu kita ini katakan ya, kita buat itu menjadi fungsi f x y z. Nah, dimana kita petakan nilai pasangan terurut ganda 3. Ini maksudnya pasangan terurut ganda 3 ini kan ada peubah x, peubah y, peubah z. Kita petakan ini ke himpunan 0, 1. Misal ya, kita dapatkan x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, z-nya sama dengan 1. Nah, maksudnya adalah peubah-peubah ini kita masukkan nilai, sembarang nilai ya, substitusikan sembarang nilai ke x, y, z. Nah, misalkan di sini x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga didapat f1, 0, 1. Sehingga bisa kita selesaikan, didapat hasil evaluasi akhirnya. Seperti itu. Jadi, fungsi boolean itu adalah ekspresi boolean tadi ya. Setiap ekspresi boolean tadi, dimana kita petakan nilai peubah-peubahnya ini ke dalam B 0 atau 1. Berarti X, Y, Z ini ada nilainya entah 0, entah 1. Seperti itu. Nah, contoh-contoh fungsi boolean ya. Ada fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah y aksen. Dan seterusnya sampai yang terakhir ini contohnya fxyz sama dengan xyz aksen. Nah, setiap peubah di dalam fungsi boolean tadi ya, termasuk dalam bentuk komplemennya, itu disebut literal. Ya, peubah ini disebut juga dengan literal. Contoh fungsi h, x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Nah, itu terdiri dari 3 buah literal. Literalnya adalah x, y, dan z aksen. Itu ya. Misal ada contoh lagi ya, diketahui fungsi boolean f, x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Nyatakan h dalam tabel kebenaran. Nah, di sini kita ambil semua kemungkinan nilai x 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kemudian kemungkinan nilai y 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 untuk z. f, x, y, z adalah x, y, z aksen. Nah, ini harusnya ada z aksen dulu ya, z aksen dulu. Z aksen di sini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini dikali ini berapa? Itu ya, maksudnya nyatakan H dalam tabel kebenaran itu adalah ini dioperasikan supaya ketahuan nilai untuk setiap nilai kemungkinan literalnya. Lalu ada komplement ya, tadi komplement fungsi. Cara mencari komplement fungsi adalah yang pertama bisa menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Misal ya, ada fxyz sama dengan x dot y aksen z aksen tambah yz. Maka ini kita komplementkan dengan menggunakan hukum De Morgan. Jadi x ini kan dikeluarin ya, jadi x aksen, yang dot jadi tambah, terus yang ini ya, jadi ini dan ini 2 gitu loh, 2. Ini dikomplementkan, didapat ini dikeluarkan ya, jadi y aksen z aksen tambah jadi dot, kemudian yz ini yz aksen. Terus diselesaikan terus ya sampai hasil akhirnya x aksen tambah y tambah z dikali y aksen tambah z aksen. Bisa seperti itu untuk mencari komplement suatu fungsi. Atau bisa juga kita menggunakan prinsip dualitas tadi ya, menggunakan dualnya. Misal fxyz
X sama dengan X dikali Y aksen Z aksen tambah YZ. Nah, ini kan dualnya adalah semua dot kita jadikan tambah, ya kan? Semua tambah kita jadikan dot, seperti ini. Lalu kita komplementkan, jadi pertama kita komplementkan operatornya dulu. Komplementkan operatornya. Lalu kita komplementkan tiap literalnya. Jadi X jadi X komplement, Y komplement jadi Y, gitu ya. Nah, maka ini adalah kebalikan atau komplement dari fungsi f. Jadi bisa pakai tadi De Morgan atau bisa pakai prinsip dualitas. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik ya. Penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Jadi kalau misalkan tadi ada fungsi ya, fungsi f, x, y, z, bentuknya seperti ini. X aksen, y aksen, z, tambah x, y aksen, z aksen, tambah x, y, z. Nah, setiap suku ini itu kita sebut term ya. Di sini teman-teman perhatikan ini kan bentukannya adalah perkalian ya, perkalian ya kan, setiap sukunya ini. Kemudian suku perkalian itu ditambah. Nah, maka itulah yang disebut dengan penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau disingkat SOP. Nah, kalau yang ini kan bentuknya kan tambah, 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 tambah gitu kan setiap sukunya. Setiap penjumlahan ini kemudian dikalikan atau perkalian dari hasil jumlah. Perkalian dari hasil jumlah ini disebut juga product of sum atau POS. Nah, ini yang disebut dengan bentuk kanonik. Jadi bentukannya tuh kalau nggak penjumlahan hasil kali, perkalian dari hasil jumlah. Kalau pada bentuk SOP, setiap suku ini kita sebut dengan min term. Kalau pada POS, setiap suku ini kita sebut dengan max term. Ya. Setiap min term atau max term itu mengandung literal lengkap. Ya. Misalkan 3 ini literalnya, maka ini juga harus 3 x, y, z, x, y, z. Walaupun dia bentukannya komplement, tapi dia harus punya lengkap. Tidak boleh misalkan x saja atau x, y seperti itu, z-nya tidak ada. Tidak boleh. Itu yang disebut dengan bentuk kanonik. Nah, kalau misalkan ada untuk dua peubah ya, x dan y. Nah, x dan y ini kalau untuk semua kemungkinan nilai ya, x kan 0011, y 0101. Nah, min term yang mungkin itu ada 4. Ya kan? Kalau 0 kita lambangkan dengan x aksen. Y karena 0 ini juga maka kita lambangkan dengan y aksen, ya. Nah, yang 1 itu nggak ada aksennya. Nih, perhatikan kalau 01 kita lambangkan dengan x aksen y. Y-nya nggak ada aksennya karena nilainya 1. 1 0 kemudian ini kita lambangkan x y aksen. X-nya 1 ya. Jadi tidak pakai aksen. Nah, yang ini 1 1 dua-duanya tidak pakai aksen. Nah, ini ada 4 kemungkinan dari min term yang mungkin dari kalau misalkan dua peubah. Nah, kalau misalkan dua peubah ada 4 min term yang mungkin. Adalah ini dia. Yang ini kita sebut dengan min term 0 atau M0, M1, M2, M3. Nah, kalau max termnya untuk yang dua peubah yang mungkin kan adalah X tambah Y, ini ya, X tambah Y. Justru kebalikannya, kalau max term yang 1 itu malah yang ada aksennya. Ini lihat, yang 1 ada aksennya. Kalau 0 malah tidak ada aksennya. Nah, ada 4 kemungkinan ini untuk max term dengan peubahnya hanya ada 2, X dan Y. Lambangnya adalah ini, yang pertama X tambah Y ini adalah M0, X tambah Y aksen ini M1, X aksen tambah Y itu M2, X aksen tambah Y aksen itu adalah M3. Demikian pula dengan 3 peubah. Dengan 3 peubah itu kita ambil ya seperti ini, semua kemungkinan nilai X, semua kemungkinan nilai Y, dan semua kemungkinan nilai untuk peubah Z. Ini min termnya ya seperti tadi ya. Kalau yang 0 itu adalah yang pakai aksen. Kalau yang 1 tidak ada aksennya.
Nah, ini dinamakan M0, yang ini adalah M1, M2, dan seterusnya sampai ini adalah M7. Max termnya juga ada 7. Dan ini adalah semua kemungkinannya dengan nama-namanya. Ini udah fix ya. Ini udah fix M0 sampai dengan M7 ini memang seperti ini. Jadi ini jangan dibolak-balik urutan dari nilai X, Y, dan Z ini, jangan dibolak-balik nilai 0, 1-nya. Seperti itu. Sama juga dengan yang ini tadi. Jangan dibolak-balik urutan dari 0 dan 1-nya. Nah, kita ambil contoh sini, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Kita punya ini nih, kita punya suatu fungsi boolean dalam bentuk tabel kebenaran. Ini kita diminta untuk menyatakan f, x, y, z ke dalam bentuk SOP dan ke dalam bentuk POS. Bagaimana caranya? Caranya kalau untuk yang SOP, kita ambil nilai-nilai yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Nah, berarti kan ada 3 ya. Yang ini, dan yang ini. Itu kan artinya 001 ya, 001, 100, dan 111. 001 berarti kan X aksen, Y aksen, Z ya. Kemudian X, Y aksen, Z aksen dengan X, Y, Z. Maka bentuk SOP-nya adalah ini. Fx, Y, Z sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Nah, ini adalah bentuk SOP-nya. Atau kalau misalkan mau kita lambangkan dengan min term yang tadi ya, min term yang ini, maka itu menjadi M1 tambah M4 tambah M7, atau bisa dilambangkan dengan sigma 147. Itu SOP-nya. Makanya saya bilang tadi ini min termnya jangan dibolak-balik, karena ini akan selalu dipakai dengan urutan seperti ini. Nah, lalu kalau bentuk POS-nya kita cari yang dimana nilainya adalah 0. Dimana nilainya adalah 0. Jadi 000 dikali 010 dikali 011 dikali 101 dikali 110. Maka di sini kita konversikan dalam bentuk peubah ya. Kalau yang 0 justru ada aksennya, kalau misalkan yang POS, X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen, kebalik ya saya. Harusnya ini tidak ada aksennya. Yang 0 malah tidak ada aksennya kalau yang POS. Jadi ini X tambah Y tambah Z. Kalau yang SOP tadi 0 ini ada aksennya ya. Nah, kalau ini nggak ada. Kemudian X, Y aksen ditambah Y aksen ditambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen. Ngikutin ya teman-teman ya. Di sini loh saya mengkonversikan 110 ini loh menjadi X, Y, Z. Terakhir ini yang satu X aksen tambah Y aksen ditambah Z. Nah, hasilnya POS-nya adalah seperti ini. Ini ya. Sudah sama ya dengan yang kita kerjakan. Nah, atau kalau mau dalam bentuk yang lebih ringkas, tidak panjang seperti ini, kita bisa menuliskannya dengan M0, M2, M3, M5, M6. Dapatnya dari mana? Dari tabel yang ini tadi. Ini ya. Kita cari setiap sukunya dengan lambangnya yang ada di tabel ini. Atau itu bisa juga kita buat produk 0, 2, 3, 5, 6. Nah, itu adalah POS. Ini ada contoh soal untuk mengubah fungsi boolean ke dalam bentuk SOP dan POS. Silahkan teman-teman nanti dicoba sendiri ya. Sudah ada penyelesaiannya di sini. Nah, antar bentuk kanonik itu tadi kan, kanonik ada 2 bentuk tadi, SOP dan POS ya. Nah, itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. SOP bisa diubah jadi POS, POS itu bisa diubah jadi SOP. Bagaimana caranya? Pertama bisa dengan menggunakan hukum De Morgan.
Ya, misal yang mau kita konversikan adalah ini. Kita punya fungsi f(x,y,z) itu sigma dari 14567. Sigma dari 14567. Nah, komplemennya adalah sigma 023 kan? Ya, yang nggak ada di sini kan 02 dan 3 atau M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS ya. F aksen dari x, y, z itu bentukannya ini tadi, M0 tambah M2 tambah M3 aksen. Ya. F aksen dari x, y, z sama dengan F aksen dari x, y, z aksen. Nah, M0 tambah M2 tambah M3 ini kalau diaksenkan ya adalah M0 aksen, M2 aksen, dan M3 aksen. Kenapa kita mencari F aksen ini? Supaya kita mengetahui kan F aksen dari X, Y, Z kan sama dengan F X, Y, Z kan. Nah, kebalikannya kan. Maka kalau kita turun-turunkan ini menggunakan hukum De Morgan, komplement dari F aksen X, Y, Z itu sama dengan produk ini, produk 023. Nah, jadi kalau kesimpulannya, kalau misalkan kita mau mengkonversi dari satu bentuk kanonik ke bentuk kanonik yang lain ya, misalkan di sini f(x,y,z), f(x,y,z) adalah sigma 14567 itu akan ekivalen dengan produk 023. Kesimpulannya adalah itu. Nah, kalau teman-teman bingung ini mau menceritakan bagaimana sih mengkonversi antar bentuk kanonik, kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi sigma 14567 itu ekivalen dengan produk 023 ya. Ini bentuk SOP, sum of product, kita ubah jadi bentuk POS seperti ini. Bentuk POS mau diubah ke SOP seperti ini. Tinggal diganti ininya aja nih, koefisiennya aja dari 023 jadi 14567 seperti itu. Nah, misal ya, ini nyatakan f(x,y,z) produk 0245 dan GW(x,y,z) sama dengan sigma 1256115 dalam bentuk kebalikannya maksudnya ya, dalam bentuk kebalikannya. Nah, ini kan f(x,y,z) sama dengan tadi produk 0245, berarti itu sama dengan sigma 1367 gitu kalau dalam bentuk SOP. Nah, kalau yang ini mau diubah dalam bentuk POS, tinggal cari yang tidak ada nih di sini. Produk 0, 3, 4, 7 dan seterusnya sampai dengan 14. Ini kan 4 ya, soalnya 4 keubah nih. Artinya ada 15 bentuk. 15 term dia punyanya gitu. 16 term maksud saya, 16 term tapi kan dimulai dari 0 ya, 0 sampai 15. Makanya di sini angka yang terakhir adalah 15. Nah, ini ada juga contoh latihan untuk mengubah bentuk kanonik dari SOP dan POS ya. Nanti teman-teman dicoba sendiri, sudah ada penyelesaian juga di sini. Lalu selain bentuk kanonik ada juga yang disebut dengan bentuk baku. Jadi kalau bentuk kanonik tadi kan dia harus mengandung literal yang lengkap ya. X, Y, Z itu harus ada di setiap termnya. Nah, kalau bentuk baku itu dia mirip seperti bentuk kanonik, tapi dia tidak harus mengandung literal yang lengkap. Nah, contoh f, x, y, z ini boleh y aksen saja. Ya, nggak ada x, nggak ada z. Di sini x, y, nggak ada z. Kemudian ini bentuk x aksen y, z. Bentuknya kan mirip SOP kan? Perkalian yang dijumlahkan, sum of product. Nah, kemudian yang ini juga mirip bentuknya dengan product of sum, tapi nggak lengkap. Ini nggak ada YZ-nya, di sini nggak ada X-nya. Nah, ini disebut dengan bentuk baku. Nah, fungsi boolean itu kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan dengan beberapa cara, dengan 3 cara. Pertama secara aljabar, kemudian menggunakan peta Karnoff. Kemudian ada sebenarnya metode ketiga, metode Quine-McCluskey ini, tapi kita tidak pelajari di sini ya. Kita hanya pelajari yang secara aljabar dan peta Karnoff.
Nah, pertama yang secara aljabar, yang fxy ya, fxy sama dengan x tambah x aksen y. Ini apa namanya? Kita mau menyederhanakan bentuk suatu fungsi ini supaya bentuknya lebih sederhana. Nah, ini bisa kita pakai yang hukum-hukum yang tadi. Ini kan dijadiin ini ya, distribusi ya, hukum distribusi. Ini kan menjadi x tambah x aksen dikali x tambah y. Nah, gitu ya. X tambah x aksen sama dengan 1. Ini hukum identitas. X tambah y. Hukum komplement ya. X tambah x aksen sama dengan 1. Hukum komplement. Lalu 1 kali x tambah y itu adalah x tambah y. Itu hukum identitas. Nah, bisa secara aljabar seperti ini. Jadi, x tambah x aksen y itu sama aja dengan bentuknya x tambah y. Ini bentuk yang lebih sederhananya. Lalu berikutnya ada ini x aksen y aksen z tambah x aksen y z tambah x y aksen. Nah, ini kita keluarkan x aksen dan z. Ya, x aksen dan z sama-sama kan dia punya sama-sama x aksen dan z, kita keluarkan pakai hukum distribusi. Tinggallah di dalam kurung y aksen tambah y. Ini kan nanti pakai hukum komplement sama dengan 1 kan. 1 dikali x aksen z ya sama dengan x aksen z. X aksen z yang tersisa ini xy, xy aksen. Nah, maka bentuk sederhana dari ini adalah x aksen z ditambah x y aksen. Itu ya. Nah, dan seterusnya teman-teman bisa dilihat lagi contoh yang berikutnya, nanti teman-teman pelajari sendiri. Cara yang kedua adalah menggunakan peta Karnaugh. Peta Karnaugh itu adalah cara kita menyajikan ya aljabar boolean itu dalam bentuk seperti ini, tabel ini. Tabel ini dibagi 4 gini ya, persegi dengan 4 kotak. Di sini adalah M0, sini M1, M2, M3, ini tidak bisa diubah-ubah urutannya ya, memang seperti ini. Atau simpelnya gini, sebelah sini adalah X, seperti matriks gitu ya. Di sebelah sini adalah Y. Baris ini adalah X, kolom itu adalah Y. Dengan dimulai dari 0 ya, 0, 1, Y, 0, 1. Jadi X0, Y0, jadi kan X aksen, Y aksen. X0, Y1, jadinya X aksen Y. Kemudian XY, X-nya 1, Y-nya 0, menjadi XY aksen. Nah, yang terakhir yang di kotak sini, X-nya 1, Y-nya 1, ya kan? Jadilah XY. Nah, ini khusus minterm ya, khusus minterm. Ini cara menyajikan minterm bisa seperti ini. Inilah yang disebut dengan peta Karnaugh. Ini untuk 2 peubah. Nah, kalau untuk 3 peubah bagaimana menuliskannya? Yang barisnya tetap X, 0 dan 1. Yang di kolomnya itu adalah YZ. Mulai dari 00, 01, 11, 10. Gitu ya. Tidak boleh berubah urutannya, teman-teman. Ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga antar satu kotak itu hanya berbeda 1 literal. Antar kotak yang bertetanggaan itu hanya berbeda 1 literal. Nah, ini atau kalau misal kita gunakan simbol minterm tadi, urutannya menjadi M0, M4, M1, M5, M3, M7, M2, M6. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan 4 peubah? Kalau 4 peubah seperti ini ya. WX dan YZ. Di sini 00, 01, 1110, di sini juga 00, 01, 1110. Misalkan kita punya ya suatu fungsi kanonik, fungsi ya boolean dengan nilainya seperti ini. Kita udah tahu, kita punya fungsi boolean yang disajikan dalam tabel kebenaran. Nah, kita diminta untuk digambarkan ini menjadi peta Karnaugh, maka seperti ini. Ya.
Ini kan 0000 yang pertama ya. 0000 nilainya adalah 0. 0001 kita cari 0001 sebelah sini nilainya 1. Lalu 0010 cari 0010 di sini nilainya 0. Seperti itu dan seterusnya sampai yang terakhir 1111 itu nilainya 0. 1111 nilainya 0. Nah, ini diubah ke dalam bentuk tata Karnov. Nah, tadi kita menggunakan peta Karnov tadi untuk menyederhanakan fungsi. Tadi kan bisa disederhanakan dengan cara aljabar ya, dengan cara aljabar. Nah, kalau menggunakan peta Karnov, kita lihat caranya seperti ini. Misal ya, Wx dan Yz ini ya, 1 dan 1 ini ya, 1 dan 1. Ini adalah fungsinya, fungsi booleannya adalah ini. Sebelum disederhanakan kan ini kalau kita tulis ya, menjadi Wx ya kan, karena 1 Wx Yz ini kan. Yang ini adalah Wx Yz. Kemudian yang ini adalah Wxy Z aksen. Atau gini ya, 1111 ditambah 1110. Kalau kita konversikan dalam bentuk berubah jadi seperti ini. Hasil penyederhanaannya adalah Wxy. Dapat dari mana? Dari sini nih. 11 itu kan sama-sama ya. Sama-sama 11. Lihat yang di bold, lihat yang di bold. Ini kan sama-sama 11. Kemudian untuk yang di kolom yang sama juga adalah 1. Ya, lihat yang di bold. Maka itulah yang bentuk sederhananya. 111. W, X, dan Y. Z-nya yang berbeda. Kalau kita buktikan secara aljabar, ya seperti ini ya. Kita pakai hukum distribusi. Wxy-nya kita keluarkan sehingga yang di dalam kurung hanya Z tambah Z aksen. Kemudian ini menggunakan hukum komplement. Z tambah Z aksen adalah 1. Wxy dikali 1, hukum identitas, hasilnya adalah Wxy. Seperti itu. Betul ya, terbukti secara aljabar ya. Nah, contoh lain. Contoh lain misal ini 4 ini. Itu tadi ini pasangan ya. Pasangan. Cuma ada 2 nih mintermnya. Nah, kalau ini 4 kuat ya. Kuat. Ada 4 buah yang bertetangga. 1, 1, 1, 1. Ini yang sama hanya ini saja. Yang atas kan beda semua. Ada yang 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Maka ini kalau ini kan fungsinya kalau kita tulis ya Fwxyz sama dengan 1100 ditambah 1101 ditambah 1111 ditambah 1110. Kalau kita ubah dalam bentuk literal menjadikan seperti ini. Yang 0 jadi ada aksennya gitu kan. Nah, ini bentuk sederhananya yang mana? Yang ini hanya Wx saja. Lihat yang di bold. Ini yang sama, yang atasnya nggak ada yang sama. Ini adalah bentuk sederhananya. Lebih gampang ya dibanding aljabar. Kita tinggal lihat aja mana yang sama nih antara baris atau kolom. Lalu ada ini tadi bisa dibuktikan juga secara aljabar ya. Ini pembuktiannya secara aljabar. Nah, contoh lain ini bentuknya dia kuat juga tapi tidak berbaris seperti itu ya, tapi mengelompok seperti ini, memakan 2 baris. Ini persamaan baris yang pertama dan kedua adalah sama-sama di satu yang di depan ini ya. Lihat yang di bold, ini yang sama. Itu adalah W, ya kan? W. Kemudian yang sama lagi ini 0 dan 0. Itu adalah Y aksen. Maka bentuk sederhana dari ini adalah WY aksen. Bentuk aslinya sendiri sebelum disederhanakan itu kalau kita tulis ya Fwxyz awalnya kalau dalam bentuk 1010 ya. 1100 yang ini ditambah yang ini 1101 ditambah yang ini 1000 ditambah 1001.
Kalau itu diubah menjadi literal seperti ini, nah ini adalah bentuk sederhananya. Itu penggunaan fungsi peta Karnaugh untuk penyederhanaan fungsi boolean. Nah, lalu ada oktet ya. Kalau tadi udah pasangan kuat, lalu oktet. Kalau oktet itu yang bertetanggaan ada 8. 8 buah satu yang bertetanggaan. Seperti ini. Nah, ini yang sama hanya ini. Karena kolom ini kan berbeda semua nih, nggak ada yang sama. Ada yang 0, 0, 01, 11, 10. Maka yang sama hanya W di sini ya. Yang bold, maka fungsi bentuk sederhananya adalah W. Seperti itu. Ini bisa dibuktikan secara aljabar juga. Nah, misal ya kita punya suatu tabel kebenaran seperti ini bentukannya. Banyak satunya. Jadi bisa kita bagi-bagi, misalkan yang ini dulu, kita cari bentuk sederhananya, baru yang pasangan ini, baru yang kuat ini. Nah, bentuk yang ini, ya kan? Yang sama adalah apa? Ini kan? Ya. W dan yang atas ini yang sama. Y aksen. Lalu yang ini persamaannya ada di WX sama WX-nya. Karena dia 0 jadi W aksen, X aksen. Lalu yang sama adalah ini, sama-sama satu ujungnya. W aksen, X aksen, Z. Nah, kalau yang ini kesamaannya hanya pada 1 0. 1 0 ini adalah Y Z aksen. Maka bentuk sederhananya adalah ini. Nah, tapi kekurangannya adalah apa ya? Bisa saja antar orang itu berbeda cara mengelompokkan satunya, ya kan? Bisa saja ini mengelompokkannya seperti ini. 1 1 1, lalu 1 1 1 ini ya, bertiga. Oh, nggak bisa ya, tidak ada ya. Kemudian 1 1 1, tapi tidak bisa, tidak ada aturannya untuk pengelompokan 3. Hanya ada pasangan ya, kuat dan oktet tadi ya, nggak bisa dikelompokkan 3. Kalau ini hanya satu jawaban. Nah, kita lihat yang kedua, ini contohnya. Ini ada oktet ya, oktet 1 1 1 1 1 ini dan 2 ini. Nih. Maka bentuk sederhananya adalah pertama kita cari yang oktet dulu. Oktet itu yang sama hanya W-nya saja kan? W, yang lainnya beda. Lalu yang pasangan ini kesamaannya terletak pada ini X dan Y aksen Z. X dan Y aksen Z. Maka bentuk sederhananya adalah W ditambah X Y aksen Z. Tapi kan bisa juga kayak gini. Ada orang yang melihatnya seperti ini. Nah, ini bisa juga. Kalau satu masih mungkin ya, satu boleh sendiri dia walaupun tidak ada pasangan. Kalau kayak gini jadinya bentuknya berbeda. Bentuknya yang oktet itu sederhananya adalah W, yang ini adalah 0101 W aksen X, Y aksen Z. Jadi untuk peta Karnaugh itu kekurangannya adalah bentuk sederhananya itu bisa lebih dari satu, tidak unik ya. Tidak unik bentuk penyederhanaannya. Tergantung dari sudut pandang mengelompokkan ini ya. Mengelompokkan. Nah, ini ada contoh-contoh, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Misalkan seperti ini, kemudian kita selesaikannya menjadi seperti ini, hasilnya akan lebih sederhana hasilnya gitu ya. Nah, atau seperti ini misalnya ada 1 1 1 1, sebenarnya kita kerjakan sendiri-sendiri seperti ini. Seperti ini. Nah, itu tapi masih bisa disederhanakan lagi dengan seperti ini. Namanya teknik penggulungan atau rolling. Nah, ini teman-teman nanti dibaca di literaturnya ya. Yang buku yang biasa kita gunakan, ini bisa lebih sederhana lagi, X Z aksen. Jadi peta Karnaugh tadi, kelemahan keduanya selain bentuknya tidak unik, ya bisa ada banyak jenis hasil penyederhanaan fungsinya.
kekurangan yang kedua tuh adalah kadang hasil penyederhanaannya itu masih belum sederhana. Artinya apa? Masih bisa disederhanakan lagi seperti itu. Nah, itu yang nanti saya minta teman-teman dibaca lagi bagaimana menyederhanakannya itu sehingga hasilnya itu adalah yang paling sederhana. Nah, seperti itu ya. Ini ada contoh-contoh nanti teman-teman dibaca. Oh, kemudian sebelum saya akhiri teman-teman ada satu tadi yang terlewat belum saya jelaskan ya. Untuk bentuk baku ini ya, bentuk baku ini kan ini dia bisa kita ubah supaya bentuk baku ini menjadi bentuk kanonik. Artinya dia yang tadinya literalnya tidak lengkap itu bisa kita buat supaya literalnya lengkap. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah ini dikalikan ini f x y z sama dengan y aksen dikali x tambah x aksen, ya kan sama aja ya, x tambah x aksen kan sama dengan 1 dikali z tambah z aksen ditambah xy dikali z tambah z aksen ditambah x aksen yz. Bagaimana? Yang ini pertama ya, kita pakai yang x-nya dulu. X y aksen z ya kan? X y aksen z. X y aksen z aksen ditambah x y aksen z aksen ditambah kemudian kita pakai yang x aksen. X aksen y aksen z kemudian x aksen y aksen z aksen. Nah, yang ini x y z ditambah x y z aksen, terakhir ini x aksen y z. Nah, gitu ya. Jadi ini berkebalikan dari penyederhanaan. Kalau misalkan tadi penyederhanaan ya dari term-termnya yang banyak, itu bagaimana caranya supaya kita disusutkan gitu ya menjadi bentuknya yang sangat sederhana, sedikit saja literalnya. Nah, kalau misalkan mengubah dari bentuk baku ke bentuk kanonik malah kebalikan dari penyederhanaan. Kita buat supaya literalnya itu lengkap semuanya, dijabarkan semuanya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini nanti teman-teman coba untuk melengkapinya berarti X ini harus ditambah dengan Y aksen dan ditambah dengan Z aksen baru dijabarkan seperti ini tadi. Seperti ini tadi ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, suku yang term yang kedua Y aksen tambah Z, dia kurang X kan? Tambah X aksen. Nah, ya kan? Yang terakhir sudah lengkap X aksen tambah Y tambah Z aksen. Nah, ini nanti teman-teman coba dijabarkan. Ini nanti hasilnya akan lengkap literalnya. Menggunakan sifat distributif gitu ya. Sifat distributif. Kenapa bisa ditambahkan seperti itu, Bu? Iya, karena kan sama saja kan? Ini kan 1. X tambah X aksen itu kan 1 ya. Menggunakan hukum komplement. Y aksen kali 1 kali 1, Y aksen sama saja. Seperti itu. Ini kebalikan dari penyederhanaan. Itu teman-teman coba latihan-latihannya karena waktu kita terbatas ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Nanti dicoba sendiri latihan-latihannya. Termasuk tadi yang penyederhanaan fungsi kanonik. Terima kasih teman-teman. Nanti kita diskusikan di sesi Zoom meeting.